Ustadz, saya mohon nasihat dari Ustadz. Saya seorang istri dan sudah menikah lebih dari 15 tahun. Suami saya sudah mengenal sunnah, namun beliau sering melalaikan sholat dengan menunda-nunda sholat. Terlebih sholat subuh sering dilakukan di atas jam 8 pagi. Padahal tidak ada uzur syar'i. Saya sudah menasihati beliau dengan cara yang sangat baik dan sangat merendah untuk mengingatkan beliau agar sholat tepat waktu. Namun beliau malah marah kepada saya, lalu menceraikan saya dan meninggalkan saya dan anak saya yang baru berusia 5 bulan karena saya selalu mengingatkan sholat tepat waktu. Di satu sisi saya merasa sedih dan di satu sisi saya merasa lega karena mungkin ini adalah jawaban dari doa istikharah saya. Mohon kuatkan hati saya, Ustadz. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Beliau pergi meninggalkan kami. Ada rasa takut akan masa depan saya dan anak saya nantinya. Karena selama ini beliau bertanggung jawab untuk nafkah, namun tidak bisa bertanggung jawab untuk masalah agama. Suami sudah pergi selama 3 hari. Apakah Ana harus menunggu beliau pulang? Atau Ana boleh melanjutkan cerai ini ke pengadilan agama, ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz agar saya ridha kepada takdir yang Allah tetapkan untuk diri saya. Baik, barakallahu fik. Kita akan fokus kepada nasihat dan ujangan ya. Tidak fokus kepada perceraian ya atau tidaknya. Yang pertama, barakallahu fik. Semua kita punya ujian dan musibah yang berbeda-beda ya. Mungkin anti diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan ujian ini dan itulah ujian yang paling berat bagi anti. Tapi mungkin ujian tersebut jika menimpa wanita lain selain anti, menurut dia itu bukanlah yang paling beratnya karena dia memiliki ujian lain yang menurutnya lebih berat dari itu. Dia pernah mungkin sebagian wanita lain pernah ditampar oleh suaminya, pernah dipukul ya. Bahkan na'udzubillah sebagian wanita ada yang dijual kehormatannya oleh suaminya. Nah, maka nasihat yang pertama agar tetap bersyukur kepada Allah adalah sering-seringlah melihat kepada wanita-wanita yang insya Allah di luar sana mereka sangat banyak jumlahnya dan mereka jauh di bawah anti keadaan dunia dan akhiratnya. Sampai-sampai sebagian mereka na'udzubillah, dan itu tentunya bukan alasan yang mentolerirkan maksiat mereka, rela menjual kehormatannya karena kondisi yang menuntutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering-seringlah kalian melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian. Insya Allah masih banyak di luar sana wanita-wanita yang di bawah anti, wahai saudariku. Sebagian mereka sekarang tidur di bawah kolong jembatan. Di antara mereka berpindah dari satu lampu merah ke lampu merah lainnya untuk mengemis atau menjual tisu. Dan sebagian mereka na'udzubillah berpindah dari satu diskotik ke diskotik yang lainnya, dari tempat perzinahan ke tempat perzinahan yang lainnya untuk menyelamatkan dirinya dari kelaparan. Dan sekali lagi itu bukan alasan yang membenarkan perbuatan mereka tersebut. Tapi hal yang seperti ini hendaknya menjadi bahan untuk kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Atau lebih buruk lagi adalah mereka yang jatuh ke dalam syirik dan bid'ah. Nah, mungkin banyak di luar sana ada wanita suaminya yang masya Allah jaga salat, ya, humoris, ya, humanis, penyayang, setia, tetapi siang dan malam mengajak istrinya berbuat syirik dan bid'ah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini juga tidak kalah buruknya. Makanya Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Sering-seringlah engkau melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian dan jangan sekali-kali engkau melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada kalian. Yang kedua, ukhti fillah barakallahu fik. Allah Jalla wa ala berfirman kepada kita dan kepada anti, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, bagaimanapun ujiannya, dia tetap menjaga nilai-nilai takwanya kepada Allah dan dia bersabar di atas itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Allah Jalla wa ala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara."
Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi, akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah maha menang atas segala urusannya, dan Allah telah menakdirkan segala sesuatunya. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami akan memberikannya hidayah, petunjuk. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, memberikan taufik, menolong dan penjagaan kepada mereka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man dhanna annahu law taraka syai'an li ajlillah lam yu'awwidhu khairan minhu faqad dhanna billahi dhanna su. Barang siapa yang menduga, yang mengira, beranggapan kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah tidak akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, sesungguhnya dia telah berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi masalah rezeki yang Allah Jalla wa'ala katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini dan kondisinya tidak mampu memikul mencari rezekinya, Allah yang menjamin rezeki untuknya. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang cacat, buta, bisu, tuli, tapi punya rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan juga binatang-binatang yang lemah. Dan kepada kalian, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tiada suatu nyawa yang mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Kalau ada yang mati, menunjukkan dia sudah mengkonsumsi seluruh rezekinya, dia sudah menerima seluruh rezekinya. Kalau belum, pasti belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, wala yaj'alnakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyati fa inna ma 'inda Allah la tunalu bi ma'siyati. Janganlah karena anggapan rezeki itu datang terlambat, akhirnya kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki yang baik, rezeki yang berkah, rezeki yang halal di sisi Allah itu tidak akan diperoleh dengan cara bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Namun terkait perceraian atau tidaknya, maka nasihatnya yang pertama, berikan lagi nasihat, teguran kepada suami dengan cara yang hikmah, kelemah lembutan, dengan suara yang tidak tinggi, kemudian minta kejelasan kepadanya. Jangan sampai dia mengira bahwa istrinya itu benar-benar bergantungan kepadanya, karena sebagian suami melakukan perbuatan sesukanya, semaunya kepada sebagian istri karena anggapan kalau nggak ada dia kayaknya istrinya akan mati kelaparan. Ya dan billah, pada dia sendiri rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka minta kejelasan kepadanya. Tolong dalam bulan ini, 1 bulan saya akan bersabar. Kalau juga tidak ada kejelasan, kita naik ke mahkamah syariah. Nah, mungkin dengan bahasa yang tegas seperti itu, dia akan berubah setelah kelemah lembutan dengan nasihat tadi. Atau juga bisa dicoba dengan keluarga besar. Ajak jumpa kedua orang tuanya atau orang yang dekat dengannya dan didengar olehnya, dan hikmah dalam menyelesaikan urusan atau perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wal ilmu indallah.